Berikut beberapa kejadian cedera saat pertandingan bola voli dunia. Setidaknya sebagai bahan referensi kita agar lebih berhati-hati dalam tiap laga. Paling tidak, kita jadi tahu ketika kaki sudah terasa kaku atau kelelahan, seharusnya kita beristirahat dulu atau melakukan gerakan pendinginan. Cedera dalam voli bukan sekadar luka fisik. Itu adalah patah hati dalam bentuk lain. Saat seorang atlet mengalami cedera, ia bukan hanya kehilangan kemampuan bermain. Ia kehilangan identitasnya, tujuannya, bahkan rasa percayanya pada tubuhnya sendiri. Tapi justru dari reruntuhan itu, biasanya lahirlah karakter sejati seorang juara. Mereka yang bertahan di ruang fisioterapi berbulan-bulan, yang menangis dalam diam saat melihat timnya bermain dari bangku cadangan, dan yang kembali dengan semangat membara. Latihan penguatan otot, strength training. Otot yang kuat melindungi sendi dari tekanan ekstrem. Peregangan dan mobilitas, fleksibilitas mengurangi risiko ketegangan otot. Sepatu yang tepat dan permukaan latihan yang sesuai dukungan sepatu dan bantalan lapangan sangat penting dalam mengurangi tekanan saat mendarat. Fisioterapi dan pemulihan aktif. Bukan hanya istirahat, tapi pemulihan dengan panduan ahli membuat atlet lebih cepat dan lebih kuat. Aspek psikologis. Banyak atlet terluka bukan hanya di tubuh, tapi di mentalnya. Dukungan psikologis adalah kunci pemulihan total. Ketika cahaya datang setelah luka, tak ada karir atlet yang berjalan lurus. Cedera akan datang, itu pasti. Tapi yang membedakan legenda dari pemain biasa adalah bagaimana mereka bangkit dari luka itu. Bola voli mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap jatuh bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dan di balik luka itu, ada semangat yang tidak pernah mati. Dan ketika peluit dibunyikan lagi, sang pemain itu berdiri, dengan lutut yang pernah patah, dengan tangan yang pernah retak, tapi dengan hati yang kini lebih kuat dari baja. Inilah mereka para pejuang sejati di medan bernama voli. Untuk mencegah cedera saat bermain voli, lakukan pemanasan dan peregangan yang cukup sebelum bermain. Pastikan teknik yang benar dalam setiap gerakan, gunakan perlengkapan yang sesuai, dan berikan tubuh waktu istirahat yang cukup. Pemanasan dan peregangan. Pemanasan. Lakukan pemanasan dinamis seperti lompat tali, lari di tempat, atau bersepeda statis selama 3-5 menit untuk meningkatkan sirkulasi darah dan melenturkan otot. Peregangan. Lakukan peregangan statis dan dinamis. Fokus pada otot-otot yang sering digunakan dalam voli seperti kaki, lengan, bahu, dan punggung. Tahan setiap peregangan selama 30 detik. Teknik yang benar, service, passing, blocking, dan spike. Pelajari teknik yang benar untuk setiap gerakan dasar voli dari pelatih atau ahli. Teknik yang salah dapat meningkatkan risiko cedera, terutama pada pergelangan kaki, lutut, dan bahu. Mendarat. Perhatikan posisi kaki saat mendarat setelah melompat untuk menghindari cedera pergelangan kaki. Mendaratlah dengan menekuk lutut dan menjaga keseimbangan. Perlengkapan, sepatu. Gunakan sepatu yang mendukung pergelangan kaki dan memiliki bantalan yang baik untuk menyerap benturan. Pelindung. Pertimbangkan untuk menggunakan pelindung lutut, siku, atau pergelangan tangan. Terutama jika Anda memiliki riwayat cedera atau bermain voli pantai. Istirahat dan pemulihan. Istirahat. Berikan waktu istirahat yang cukup antara sesi latihan atau pertandingan untuk memungkinkan otot pulih dan menghindari cedera akibat penggunaan berlebihan. Pendinginan. Lakukan pendinginan setelah bermain voli dengan peregangan ringan untuk membantu otot kembali ke kondisi semula. Nutrisi. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk menjaga kesehatan otot dan mempercepat pemulihan. Perhatikan tanda-tanda cedera. Jika Anda merasakan nyeri atau ketidaknyamanan, segera hentikan aktivitas dan konsultasikan dengan dokter atau terapis fisik. Latihan tambahan. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan untuk otot-otot kaki, inti tubuh, dan bahu dapat membantu mencegah cedera dengan meningkatkan stabilitas dan kekuatan. Latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan dan proprioseptif dapat membantu meningkatkan respons tubuh terhadap gerakan tiba-tiba dan mengurangi risiko terkilir.
Latihan pliometrik. Latihan seperti lompat kotak dapat meningkatkan kekuatan ledakan dan membantu pemain mendarat dengan lebih baik. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, Anda dapat mengurangi risiko cedera dan menikmati bermain voli dengan aman. Meskipun bola voli adalah olahraga non-kontak, olahraga ini menuntut fisik dan dapat memberikan tekanan pada beberapa bagian tubuh yang berbeda. Olahraga ini membutuhkan gerakan cepat ke berbagai arah, lompatan dan pendaratan yang sering, dan gerakan berulang. Hal ini menjadikannya olahraga yang serba cepat dan berdampak tinggi dengan banyak cedera umum. Meskipun mustahil untuk mencegah setiap cedera terjadi, memahami bagian tubuh mana yang paling berisiko dapat membantu Anda tetap berada di lapangan. Cedera umum di lapangan. Pemain bola voli berisiko mengalami cedera akibat penggunaan berlebihan akibat gerakan berulang dan cedera akut yang terjadi secara tiba-tiba. Sekitar 34% cedera dalam bola voli melibatkan ekstremitas atas, termasuk bahu, dan cedera pergelangan tangan atau jari, kata Joy English, MD, seorang dokter kedokteran olahraga di University of Utah Health. Sekitar 40% cedera memengaruhi ekstremitas bawah, seperti terkilirnya pergelangan kaki dan cedera lutut. Baik Anda berada dalam tim kompetitif atau hanya bermain rekreasi, cedera berikut ini sering terjadi dalam permainan bola voli. 1. Cedera pergelangan kaki. Karena seringnya melompat dan mendarat, cedera pergelangan kaki, terutama terkilir, merupakan salah satu cedera akut yang paling umum dalam permainan bola voli. Pendaratan yang tidak tepat dapat menyebabkan atlet yang mengalami terkilir pergelangan kaki atau bahkan patah tulang tidak dapat bermain. 2. Cedera bahu gerakan berulang di atas kepala, seperti melakukan servis atau spiking, dapat mengakibatkan cedera bahu seperti radang tendon, ketegangan bahu, robekan otot rotator, impingement bahu, keseleo bahu, robekan labrum, dislokasi bahu. Sindrom diskinesis scapula, di mana skapula telah bergerak ke posisi abnormal, sehingga menimbulkan rasa nyeri. 3. Cedera lutut melompat dan mendarat terlalu sering juga dapat memberi banyak tekanan pada lutut. Tendon patella menghubungkan tempurung lutut ke tulang kering, dan jumlah lompatan yang diperlukan dalam bola voli dapat mengiritasi tendon ini, yang mengakibatkan kondisi yang disebut tendinitis patella, yang terkadang dijuluki lutut pelompat. 4. Cedera tangan bola voli memerlukan kontak tangan dengan bola. Cedera akut pada tangan atau jari sangat umum terjadi dalam permainan bertahan, seperti menggali atau menghalangi. Keseleo dan patah tulang pada pergelangan tangan atau jari, serta dislokasi jari merupakan cedera umum dalam permainan bola voli. 5. Cedera kepala dan punggung ketegangan otot punggung, dan cedera cakram dapat terjadi karena otot inti yang tidak aktif, atau gerakan memutar yang sering saat menyelam, melakukan servis, atau melakukan spike.